tidak perlu panjang lebar penjelasannya. Sekarang pertanyaannya apa yang dimaksud sehingga saksi ini tidak seolah-olah seperti tidak seperti diarahkan supaya menerima penjelasan ini. Ya, siap. Jadi gitu ya. Maka tadi saya sampaikan ke Ibu. Oh, silakan ditanyakan. Saya sudah ilustrasi semua studi dirangkum dan ahli harus menjawab seperti apa yang ditanyakan. betul. Saya kemudian mengatakan Sudah, sekarang silakan lanjutkan. Jika sesuatu hal tidak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya, tidak diatur, ya. Sedangkan majelis presidium, ya, dokumen utamanya. Sedangkan yang keduanya, sedangkan presidium, majelis pemimpin kongres, ya, tadi tidak berbicara, itu, ya, membuat suatu keputusan-keputusan, ya, yang tidak bertentangan, karena memang tidak diatur. Apakah itu majelis dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan? dalam proses perdata apabila tidak diatur merupakan kebolehan. Artinya kemudian apabila tidak bertentangan dengan kebiasaan yang ada dan lain itu boleh diatur. Terima kasih. Kemudian kebiasaan yang berlangsung terus-menerus dengan dasarnya juga dari anggaran dasar, Anda menafsirkan sebagai kebiasaan. Tapi sebenarnya hakikatnya itu adalah 2007, 2010, 2015 sesuai anggaran dasar, bukan hanya serta-merta kebiasaan tiba-tiba ujuk-ujuk. Jadi, apakah, pertanyaan saya, apakah ketentuan anggaran dasar yang baru apabila ada dapat dikategorikan juga sebagai sebuah kebiasaan? Kalau Anda menganggap sebagai kebiasaan, tapi saya menganggap itu sebagai bukan kebiasaan. Pertanyaannya adalah anggaran dasar yang belum diambil sebagai kebiasaan karena belum dilakukan secara berulang-ulang kemudian tidak ada kesadaran. Kalau tadi dalam konteks kebiasaan itu adalah melakukan penafsiran terkait dengan satu hal dalam anggaran dasar tersebut. Artinya ketika ada multi tafsir dan dilakukan oleh secara berulang-ulang tanpa kesadaran, maka itu dari kebiasaan. Saya tertarik dengan multitafsir. Kalau sudah ditetapkan dalam anggaran dasar dan tidak dilakukan multitafsir, malah sesuai dengan anggaran dasar 2007, sesuai dengan anggaran 2010, sesuai dengan anggaran dasar dalam pelaksanaan yang katakan Kongres 2015, ya. Ini anggota satu terlebih dahulu minta diskors atau lanjut. Akhirnya, Apabila anggaran dasar yang sudah diterapkan untuk 3 kali Kongres 2007, 2010, dan 2015 itu sudah dilaksanakan serta merta diterima seluruhnya, ya, sebagai satu aturan yang mengikuti anggaran dasar tersebut, seperti Anda menyebutnya sebagai kebiasaan-kebiasaan, ya. Dengan adanya satu kondisi anggaran dasar yang berubah sistem quorumnya dengan yang sebelumnya, ya, dan baru diterapkan pertama kali, gitu ya, baru diterapkan pertama kali, apakah keputusan itu walaupun sudah anggaran dasar itu, walaupun sesuai dengan hukum Kongres, bertentangan dengan apa yang Anda anggap sebagai kebiasaan? Ya. Saya berpikir tentang kenapa? Karena pada prinsipnya Walaupun sesuai anggaran dasar, pada prinsipnya 2010, 2007, 2015 katakan seperti itu memang anggaran dasar sama tidak berubah. Tapi yang menjadi masalah bukan anggaran dasarnya. Yang menjadi masalah adalah penafsiran terkait dengan suara terbanyaknya.
Sehingga ketika menafsirkan surat terbanyak apa yang digunakan, anggaran dasar tidak menjelaskan surat terbanyak itu apa. Begitu yang mulia. Jadi untuk menafsirkan surat terbanyak itu apa, apakah kita cari dalam anggaran dasar? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, maka apa yang bisa dilakukan? Itulah kemudian dilihat dari apa yang sudah dilakukan secara berulang-ulang. Jadi bukan masalah anggaran dasar berubah atau tidak, tetapi adalah bagaimana menafsirkan anggaran dasar tersebut. Kalau anggaran dasar yang baru sudah sah dipegang oleh para pihak dan jelas bagaimana mekanisme untuk mengambil keputusan tersebut, maka tentu kebiasaan-kebiasaan itu sudah dijalankan dalam situ. Namun kalau anggaran dasar yang baru juga sama, berarti kita harus juga lihat loh bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada. Itu yang sebenarnya dari awal saya ingin tekankan dalam keterangan ini. Artinya tentu tadi lagi kalau kita kemudian ini adalah pandangan saya yang tentu mungkin berbeda dengan pandangan yang lain. Ya sudah, kita tidak jelas saja. Betul. Ya. Kalau dalam pelaksanaannya yang dapat dikatakan sebagai dapat dikatakan misalnya anggaran dasar baru atau sesuatu hal yang baru, dan itu secara serta-merta tertulis dan diadop dengan buku sebagai pedoman pelaksanaan kongres, dan hasil yang telah terlampaui oleh para calon-calon ketua umum juga setelah diterima, telah dibuat pernyataan penerimaan terhadap calon, ya, telah sesuai dengan apa yang dilakukan anggaran dasar rumah tangga, ya, tapi tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang katakanlah sebelumnya. Jadi ada dua kondisi, satu kebiasaan yang panjang, satu sesuatu hal yang baru, tapi sudah menuju rangkaian-rangkaian yang sesuai dengan anggaran dasar yang baru, sesuai dengan dasarnya. Sudah diterbitkan pedomannya, pelaksanaan rakernasnya sebelumnya sudah ada. Ya, apakah keputusannya itu dianggap juga tidak sah? Izin ya Bu, ini sebenarnya sama dengan yang tadi. Jadi sepanjang bahwa anggaran dasar yang baru sudah merupakan anggaran yang sah dan jelas bagaimana mekanismenya dan sudah disepakati oleh forum tadi, karena untuk berubah itu ada forumnya, maka sudah dianggap tentu itu yang digunakan. Namun demikian, kalau masih menimbulkan tafsir, ini pertanyaan yang sama tapi dengan bahasa yang berbeda. Tentu kita tidak bisa serta-merta untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Itu yang kalau sesuatu hal sudah diatur secara jelas, apakah masih dimungkinkan dilakukan penafsiran? kalau sudah jelas, sudah terkait pasal kedua, tidak perlu dalam penafsiran. Tidak perlu dilakukan penafsiran. Terima kasih. Dua terakhir, pembiaran. Dalam kongres kemarin itu ada namanya presidium sebagai presidium dipimpin oleh pimpinan-pimpinan presidium berjumlah 5 orang. Jadi berbeda apabila kongres dipimpin oleh presidium atau kongres dipimpin oleh pimpinan presidium. Ya. Secara serta-merta para pemimpin presidium itu, ya, dari 33 telah memilih 5. Jadi kongres bukan dipimpin oleh presidium, tapi kongres dipimpin oleh pimpinan presidium yang merupakan hasil dari pemilihan dari 33 itu, ya. Di dalam memutuskan, mengumumkan, menyerukan hasil dari pemungutan suara, ya, di mana telah disepakati bahwa mereka berlima sebagai pimpinannya dan tidak diatur